Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani pintar dimanapun berada, hari ini kita akan membahas tentang nutrisi dari fase penyemprotan pertama sampai penyemprotan ke-14. Sebelum kita lanjut ke video, subscribe dulu di bawah sini dan jangan lupa notifikasi loncengnya agar petani semuanya mendapatkan informasi terus setiap hari kita melakukan upload. Kita akan mereview beberapa nutrisi yang saya gunakan dari awal penyemprotan sampai ke penyemprotan 14. Simak terlebih dahulu apa-apa saja yang saya masukkan dan apa-apa saja yang saya berikan. Mungkin para petani pintar sudah nonton dari penyemprotan pertama sampai penyemprotan ke-14. Namun kali ini saya akan perlihatkan nutrisi yang saya gunakan di setiap penyemprotan yang secara rolling kita berikan pada tanaman cabai kita ini. Mulai dari cuaca yang panas kemarin kita berikan, mulai dari cuaca yang cukup ekstrim ke hujan seperti yang sekarang bagaimana kita berikan dan apa-apa saja dan kandungannya seperti apa, sasarannya bagaimana. Sebelum kita lanjut, subscribe terlebih dahulu di channelnya Lahan Pintar ini di bawah ya, supaya lebih berkembang, lebih bermanfaat, lebih dirasakan hasil dari teknis kita yang langsung dari Lahan Pintar. Baiklah para petani pintar, kita langsung saja terlebih dahulu kita lihat dari awal. Dari awal tanaman cabai ini kita berikan pada penyemprotan pertama. Kalau saya tidak salah, saya masih ingat dengan kondisi yang rumputnya yang cukup tebal, kemudian kita lakukan penyiangan dan kemudian kita lakukan pemberian nutrisi supaya stresnya hilang. Itu ada beberapa kandungan yang harus diberikan untuk tanaman cabai kita pada usia tersebut. Nah, para petani pintar, lihat pada usia ini lebih kurang 85 hari setelah tanam. Ini tanaman cabai kita kemarin sempat mengalami stres yang begitu panjang ya, hampir 3 minggu mengalami stres pada cuaca yang panas, kemudian langsung berangin. Kemudian angin tersebut membuat tanaman cabai ini stres dan terganggu pertumbuhannya. Nah, kalau kita lihat pada fase ini sudah baik ya, sudah sesuai yang kita harapkan. Namun tentu kita memiliki titik yang ingin kita lakukan lebih dari kondisi yang seperti yang sekarang. Nah, bagaimana dan apa produk-produk yang kita berikan, kita langsung review dan kandungannya seperti apa. Untuk yang pertama, penyemprotan pertama dan sampai penyemprotan ketiga, saya menggunakan Smart Grow. Dari penyemprotan pertama sampai ketiga, yaitu interval 7 hari saya melakukan penyemprotan. Untuk nutrisi, saya gunakan Smart Grow dengan mencampur dengan Merauke Phytoplex. Ini yang saya berikan ya. Merauke Phytoplex ini pada saat penyemprotan pertama sampai ketiga saya berikan, ini langsung saya tuangkan ke sini. Untuk 1 liter Smart Grow saya tambahkan dengan 3 bungkus Phytoplex ini ya, yang ukuran kecil. Ini saya masukkan 3 bungkus Phytoplex ke dalam Smart Grow. Nah, Phytoplex ini dia kandungannya ialah pupuk mikro majemuk ya, mikro majemuk. Jadi mikro ya sudah jelas ya para petani pintar, kalau pupuk mikro ada Fe, ada Cu, kemudian zinc, ada mangan dan juga boron. Nah, itu yang mikro. Yang makanya yang pupuk Merauke Phytoplex ini cukup lengkap mikronya dan kita berikan ke dalam komposisi dari Smart Grow ini. Dengan komposisi Smart Grow dari pupuk makronya ialah dengan N total sebanyak 7,5%. Kemudian P, K, magnesium dan sulfur. Rata-rata kandungan dari Smart Grow ini lebih dari 1%. Nah, ini perlu kita perhatikan para petani pintar. Kenapa menjadi pembeda
Smart Grow dengan yang lain. Makanya kita perlu memperhatikan kandungannya lebih dari 1%. Biasanya ada yang ppm, ada yang 0,0 sekian, misalnya 0,0 ppm, itu berarti kandungannya bisa dikatakan bisa abal-abal lah seperti itu. Nah, itu untuk dua nutrisi ini. Berarti dua nutrisi ini saya berikan dari penyemprotan pertama sampai ketiga. Kemudian kita lanjutkan dengan memberikan untuk penyemprotan ke 3 sampai ke 4 dan 5, 2 kali ya, 2 kali, 3, 4, 5, 4, 5, saya berikan pupuk Profit Orange atau yang biasa disebut oleh petani ialah Flex G. Flex G ini berwarna oranye ya. Berwarna oranye ini dia kita rolling dan kita masih memasukkan Smart Grow dengan kandung dosis yang kita berikan diturunkan atau konsentrasi untuk kita memasukkan per tangki itu kita turunkan. Kemudian untuk Profit Orange ini dengan kandungannya ya ada juga NPK, yaitu ada K-nya yang cukup tinggi. Maka pada proses penyemprotan ke-4 ke-5 biasanya dia daunnya mulai terbentuk secara sempurna. Maka dia membutuhkan kalium yang cukup. Maka di sini kita butuhkan Flex G, yaitu dengan K-nya yang cukup tinggi, 39% atau 39 dari kalium tersebut. Nah, selanjutnya yang saya berikan pada cuaca yang panas kemarin ya, cuaca yang panas, Smart Grow ini tetap Smart Grow ini ya bisa dilihat lah tidak pernah tinggal. Smart Grow ini saya tambahkan dengan Dekamon pada penyemprotan kemarin terjadi panas 678. Penyemprotan 678. Karena cuaca yang panas kita perlu mengatur laju pertumbuhan. Jadi untuk mengatur laju pertumbuhan kita gunakan Dekamon atau sejenisnya ya. Karena dia sebenarnya bukan perangsang namun zat pengatur tumbuh dari tanaman cabai. Bisa untuk menghijaukan, bisa untuk membuat daya tahan dari batangnya cukup tahan di cuaca yang panas. Jadi penyemprotan N678 kita gunakan Smart Grow dengan Dekamon. Nah, penyemprotan yang ke 9 dan 10, 11 itu kita gunakan dengan memadukan Flex G, juga ada Smart Grow kemarin Flex G dengan Neokristalon. Ini dari Merauke dan ini dari Pak Tani ya, Saprotan. Dan juga Neokristalon ini dia memiliki kandungan NPK yang berimbang, yaitu 18, 18, 18. Kita tambahkan dengan NPK dari pupuk daun Flex G ini yaitu 8939. Jadi gunanya untuk apa? Dengan kombinasi dua ini kita memberikan pertumbuhan yang cukup maksimal untuk baik pertumbuhan perakaran, baik pertumbuhan daun, baik pertumbuhan bunga. Alhamdulillah untuk kondisi pada tahap yang kedua ini kita lakukan penanaman cabai, kondisi bunga sangat baik dan alhamdulillah tidak terjadi rontok ya, tidak terjadi rontok. Nah, itu untuk dua ini. Kemudian 12, 13 dan 14 kita berikan Salmar Andalan dan Smart Grow. Kemarin 12, 13 itu ya 12 kita gunakan Smart Grow saja karena cuacanya kemarin hujan deras ya, cukup Smart Grow saja. Kemudian kemarin 13, 14 kita gunakan kombinasi dua ini. Ini gunanya untuk mempertahan dan memperkuat daya imunisasi tanaman pada fase berbuah hijau seperti yang sekarang ini. Baik membuat daya tahan terhadap buah maupun membuat daya tahan terhadap bunga yang akan menjadi buah tersebut. Nah, itulah mungkin para petani pintar. Saya tidak menggunakannya berlebihan. Cukup nih 5 ya, ditambah dengan Vitoplex 6. Jadi 6 nutrisi ini yang saya gunakan memang pure, bisa dilihat di awal penyemprotan pertama sampai ke penyemprotan ke-14 kemarin. Silahkan disimak, silahkan dipahami ya, karena arah dan tujuan masing-masing ini berbeda terhadap dari pertumbuhan tanaman cabai. Itu saja yang kita bahas. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini.
Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah selalu. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan, agar channel ini berkembang dan terus berkembang sampai mencangkup keseluruhan petani cabai, khususnya petani cabai yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Bahwasanya pertanian Indonesia memiliki teknis dan cara budidaya yang secara benar dan hemat dan menghasilkan tanaman yang unggul, produksi yang banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.